Film kali ini berjudul The Monkey King 1 yang dirilis di tahun 2014. Film diawali dengan diceritakan bahwa dunia mempunyai dewa yang tugasnya untuk menjaga keseimbangan antara dewa, manusia, dan siluman. Tetapi para siluman selalu merasa tertindas oleh para dewa, yang menyebabkan para siluman melakukan peperangan dengan dewa langit selama ratusan bahkan ribuan tahun. Peperangan pun selalu terjadi sampai saat di mana Kaisar Langit berhasil mengalahkan pimpinan siluman, yaitu Raja Siluman Banteng. Di saat Kaisar Langit ingin membunuhnya, datang adik Kaisar Langit, yaitu Putri Kipas, yang memohon kepada Kaisar Langit untuk tidak membunuh Raja Siluman Banteng dengan alasan karena Putri Kipas mencintai Raja Siluman Banteng. Tetapi Kaisar Langit berkata tidak seharusnya dewa dan siluman saling mencintai. Namun akhirnya Kaisar Langit melepaskan Raja Siluman Banteng dan membiarkan Putri Kipas bersamanya, dengan syarat tidak boleh menyerang kembali Istana Langit. Kemudian Kaisar Langit pun mengirim semua siluman ke gunung berapi. Kemudian muncullah Dewa Nuwa yang melihat hancurnya Istana Langit akibat peperangan itu. Dewi Nuwa pun mengorbankan dirinya dan mengubah tubuhnya menjadi ribuan kristal untuk memperbaiki Istana Langit dengan singkat, dan juga membangun gerbang kristal langit selatan agar para siluman tidak bisa masuk ke Istana Langit lagi semaunya. Setelah mengubah dirinya menjadi ribuan kristal, ada satu pecahan kristal yang terlempar dari Istana Langit dan jatuh ke sebuah gunung yang berada di bumi. Setelah itu, diperlihatkan seekor rubah putih yang mendekati kristal yang di dalamnya terdapat seekor kera. Kemudian rubah itu mencoba untuk memegang kristal. Tetapi tiba-tiba muncul awan hitam yang membawa rubah putih pergi menjauh dari tempat itu. Di lain tempat diperlihatkan Dewi Kuan Im yang datang ke tempat Guru Bodhi berada. Dewi Kuan Im memberitahukannya bahwa pecahan kristal Dewi Nuwa yang terjatuh telah melahirkan seekor kera sakti. Kemudian Dewi Kuan Im menyuruh Guru Bodhi untuk melatih dan mengajarinya dengan benar agar mempunyai kepribadian dan sifat yang baik. Dewi Kuan Im langsung menyuruh Guru Bodhi untuk menemui kera sakti yang berada di Gunung Huaguo. Singkat cerita, pecahan kristal Nuwa hancur dan melahirkan seekor siluman kera yang sudah beranjak dewasa. Kera ini memiliki kecerdasan dan kemampuan yang lebih baik dari para siluman kera lainnya yang menjadikannya raja dari para kera di Gunung Huaguo. Kemudian, datanglah Guru Bodhi ke tempat itu sesuai yang diberitahukan oleh Dewi Kuan Im sebelumnya. Guru Bodhi melihat siluman kera yang sangat riang. Sampai saat di mana siluman kera melihat kupu-kupu indah yang membuatnya tertarik untuk menangkap kupu-kupu itu. Tetapi setelah menangkapnya, siluman kera itu jatuh dari pohon dan kupu-kupu itu berakhir dengan mati di genggamannya. Guru Bodhi yang melihat pun mencoba menggunakan suatu mantra untuk membuat kupu-kupu itu hidup kembali. Siluman kera yang melihat kejadian itu pun langsung gembira dan tertarik untuk mempelajarinya. Guru Bodhi pun mengajak siluman kera itu ke tempatnya untuk mengajari dan melatihnya secara langsung. Sesampainya di tempat Guru Bodhi, saat itu juga Guru Bodhi mengangkat siluman kera menjadi muridnya. Tetapi karena siluman kera itu belum mempunyai nama, langsung saja Guru Bodhi memberinya sebuah nama, yaitu Sun Wukong. Sun Wukong yang mendengarnya pun sangat gembira karena akhirnya mempunyai sebuah nama. Dan Guru Bodhi pun langsung mengajari jurus 72 perubahan wujud dan beberapa trik lainnya. Di lain tempat, khususnya di tempat Raja Siluman Banteng berada, seorang peramal mendapatkan ramalan dari leluhurnya yang isinya adalah 3 pertanda yang bisa membuat Raja Siluman Banteng dapat menyerang kembali Istana Langit. Pertama, terjadinya bencana di Laut Timur. Kedua, gerbang langit selatan yang terbuka.
Dan yang terakhir, pecahan kristal Nuwa yang muncul di bumi akan melahirkan seseorang yang dapat menghancurkan gerbang langit selatan. Pecahan kristal Nuwa yang dibicarakannya ini adalah Sun Wukong. Tetapi, peramal itu berkata jika hanya kemampuan dari Sun Wukong saja tidak dapat menghancurkan gerbang langit selatan, maka dari itu harus bekerja sama dengan salah satu orang yang menjaga gerbang langit selatan, yaitu Erlang Sen. Mengapa Erlang Sen? Karena tugasnya yang tidak sesuai dan kemampuannya yang tidak diakui itu membuat Erlang Sen marah dan ingin memberontak dari Kaisar Langit. Scan berpindah, diperlihatkan murid-murid guru Bodhi yang sedang berlatih perubahan wujud. Tetapi di saat yang lainnya berlatih, hanya Sun Wukong yang bermalas-malasan karena sudah menguasainya. Kemudian salah satu murid berkata kepada yang lainnya bahwa Sun Wukong hanya omong kosong, dan juga murid itu meremehkan kemampuan Sun Wukong karena berasal dari ras siluman. Karena merasa diremehkan, langsung saja Sun Wukong bertarung dengan orang itu sekaligus memperlihatkan jurus 72 perubahan wujudnya. Sun Wukong bertarung sekaligus mengejeknya dengan berubah menjadi seorang perempuan dan mengalahkannya. Kemudian datanglah guru Bodhi yang melihat pertarungan itu dan berkata kepada Sun Wukong bahwa dalam keadaan apapun itu harus bersikap dewasa dan menggunakan kemampuannya untuk hal yang baik. Guru Bodhi memukul kepala Sun Wukong dan langsung mengajaknya ke suatu tempat. Di tengah perjalanannya, Sun Wukong kehilangan jejak guru Bodhi dan cuaca pun berubah menjadi kacau. Kemudian Sun Wukong bangun dari tidurnya yang ternyata kejadian yang baru dialaminya hanya mimpi. Tetapi guru Bodhi berkata kalau itu bukan mimpi melainkan sebuah takdir yang akan dilaluinya. Guru Bodhi berkata jalan yang dilalui Sun Wukong akan sulit yang berarti jikalau bisa melewatinya Sun Wukong akan tetap hidup sampai akhir zaman, dan jikalau tidak bisa melewatinya Sun Wukong akan mati. Sun Wukong yang mendengar hal tersebut langsung meminta kepada guru Bodhi sebuah jurus agar dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati. Karena jikalau dapat menguasai jurus itu, Sun Wukong dapat hidup sampai akhir zaman, dan Sun Wukong juga khawatir akan kaum keranya yang suatu saat dapat mati. Guru Bodhi kemudian berkata bahwa Sun Wukong harus memahami arti hidup mati dari dirinya sendiri agar dapat mempelajari jurus itu. Kemudian Sun Wukong berpamitan dengan guru Bodhi dan pergi ke tempat asalnya, yaitu Gunung Huaguo. Di tempat siluman banteng berada, datang Erlang Sen ke tempat itu. Kemudian Raja Siluman Banteng mengajak Erlang Sen bekerja sama untuk menguasai Istana Langit dengan imbalan nantinya Erlang Sen akan diakui kehebatannya dan mempunyai pangkat yang lebih tinggi. Erlang Sen pun menerimanya karena ingin diakui kehebatannya. Erlang Sen juga memberitahukan Raja Siluman Banteng bahwasannya tidak ada satupun siluman yang dapat menghancurkan gerbang langit selatan. Raja Siluman Banteng menjawab ada satu orang yang bisa menghancurkannya, yaitu kera kristal Nuwa. Kemudian mereka pun berencana untuk memperdaya Sun Wukong agar mau menghancurkan gerbang langit selatan nantinya. Setelah itu, tiba-tiba saja di Gunung Huaguo datang siluman batu yang menyerang kaum kera. Untung saja Sun Wukong datang tepat waktu dan langsung mengalahkan siluman batu itu. Para kera menyambut baik kedatangan rajanya setelah sekian lama tidak kembali. Kemudian Sun Wukong berjanji kepada semuanya bahwa Sun Wukong akan melindungi kaumnya dari bahaya yang akan datang. Tetapi, salah satu kera berkata kepada Sun Wukong bahwa kaumnya membutuhkan senjata untuk melindungi diri jikalau nantinya Sun Wukong pergi jauh lagi. Sehabis itu, salah satu kera juga memberitahukan bahwa banyak senjata pusaka yang berada jauh di dalam laut, tepatnya di istana Raja Naga Laut Timur. Sun Wukong yang mendengar hal tersebut pun langsung pergi menuju istana Naga Laut Timur. Di lain tempat, terlihat wanita cantik yang menggunakan baju putih sedang duduk tiba-tiba melihat gumpalan awan hitam. Wanita cantik itu ternyata adalah siluman rubah yang muncul di awal film sebelumnya. Kemudian rubah itu menghampiri awan hitam. Setelah menghampirinya, ternyata awan hitam itu ialah Raja Siluman Banteng. Yang bisa disimpulkan, kemungkinan besar awan hitam yang membawa rubah putih di awal film ialah Raja Siluman Banteng. Raja Siluman Banteng menyuruh siluman rubah untuk menemui teman lamanya, yaitu Sun Wukong. Di sini terlihat jikalau Raja Siluman Banteng seperti merencanakan sesuatu untuk menjebak Sun Wukong.
Scan berpindah, sampailah Sun Wukong di Istana Naga Laut Timur. Sesampainya di sana, Sun Wukong disambut langsung oleh seekor ikan besar yang merupakan salah satu pasukan Raja Laut Timur untuk menghadang Sun Wukong yang datang tanpa izin. Sun Wukong pun mengalahkan ikan besar itu dengan sangat mudah. Kemudian Sun Wukong langsung menemui Raja Naga dan berbicara bahwa tujuannya hanya untuk meminjam beberapa senjata. Raja Naga yang terganggu pada awalnya menyuruh Menteri Kura-Kura untuk membunuh Sun Wukong. Tetapi karena Sun Wukong kuat, rencana membunuh Sun Wukong pun jadi gagal. Karena meresahkan, Raja Naga akhirnya mengeluarkan beberapa senjata untuk diberikan kepada Sun Wukong. Setelah Sun Wukong membawa semua senjatanya, Sun Wukong melihat perlengkapan Raja Naga yang sangat bagus. Sun Wukong meminjam perlengkapan itu sementara, walaupun Raja Naga tidak menyetujuinya. Sun Wukong pergi dari Istana Naga Laut memakai perlengkapan itu tanpa memperdulikan Raja Naga. Di tengah perjalanan pulangnya, Sun Wukong melihat batu panjang yang membuatnya penasaran. Raja Naga pun menjelaskan kepada Sun Wukong bahwa batu panjang itu ialah benda pusaka untuk menjaga laut agar tenang. Dan juga memberitahukan Sun Wukong bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengangkat benda pusaka itu. Sun Wukong yang mendengar hal tersebut pun langsung mencoba mengangkat batu panjang itu. Dan benar saja, bagian luar batu itu pecah. Di dalamnya terdapat tongkat panjang yang langsung diubah menjadi kecil oleh Sun Wukong. Sun Wukong juga langsung pergi dari tempat itu. Karena hal itu, kondisi laut pun menjadi kacau dan mengakibatkan bencana pusaran air yang menghancurkan Istana Naga Laut Timur. Selain itu, juga mengakibatkan tsunami besar yang mengarah ke gunung berapi tempat Raja Siluman Banteng berada. Putri Kipas yang melihat tsunami besar itu langsung menggunakan benda pusakanya dengan dibantu oleh Raja Siluman Banteng untuk menghentikan tsunami besar itu. Singkat cerita, siluman rubah putih sampai di Gunung Huaguo sesuai perintah Raja Siluman Banteng. Para kera yang melihat kelompok yang tidak dikenal datang ke tempatnya pun melakukan pertahanan dengan menyerang kelompok rubah putih dan akhirnya salah satu kera menggunakan benda pusaka untuk mengurung rubah putih dalam gelembung. Sun Wukong yang melihat pun langsung bertanya, "Siapakah engkau?" Rubah putih yang melihat Sun Wukong langsung mengingat masa lalu saat pertama kali bertemu dan memperkenalkan diri kepada Wukong bahwa dirinya ialah rubah putih yang dulu menemuinya. Sun Wukong juga senang karena bertemu kembali dengan rubah putih dan langsung mengajaknya ke suatu tempat. Di tempat itu, rubah putih memberitahukan nama aslinya yaitu Ruxue. Terlihat mereka berdua saling mencintai sambil memandangi matahari terbit. Di lain tempat, Raja Naga datang ke Istana Langit melaporkan kepada Erlang Shen bahwa Istana Naganya telah dihancurkan dan harta pusakanya juga telah diambil oleh siluman kera yang tinggal di Gunung Huaguo. Erlang Shen langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Neza untuk menangkap Sun Wukong. Di tempat Sun Wukong berada yang sedang memandangi matahari terbit, tiba-tiba datang Neza yang langsung menyerang Sun Wukong menggunakan jurus apinya. Pertarungan antar keduanya pun berlangsung sengit. Sampai saat di mana Sun Wukong hampir kalah karena terkurung oleh jurus cincin api milik Neza. Tiba-tiba muncul Raja Siluman Banteng membantu Sun Wukong dari serangan Neza dan mengusirnya. Erlang Shen melaporkan kepada Kaisar Langit bahwa ada siluman kera yang melakukan perbuatan buruk di bumi dan juga bekerja sama dengan Raja Siluman Banteng. Guru Bodhi yang mendengar hal itu langsung berbicara kepada Kaisar Langit bahwasannya sebenarnya Sun Wukong lahir dari pecahan kristal Nuwa dan seharusnya telah terdaftar sebagai dewa. Guru Bodhi juga memohon kepada Kaisar Langit untuk memaafkan siluman kera. Kaisar Langit memaafkannya karena percaya bahwa pecahan kristal Nuwa akan membawa kebaikan. Di Gunung Huaguo, Raja Siluman Banteng dengan Sun Wukong mulai melakukan aliansi agar bekerja sama bila mana ada serangan dari para dewa nantinya. Raja Siluman Banteng mulai menghasut Sun Wukong dengan memujinya hingga berkata bahwa Sun Wukong mempunyai kekuatan setara dengan Dewa Langit. Ruxue juga berkata di Istana Langit terdapat dewa yang dapat mengajari jurus untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Awalnya Sun Wukong tidak berniat untuk pergi ke langit, tetapi setelah melihat kaumnya yang semakin hari semakin tua termakan usia,
Sun Wukong pun langsung pergi ke Istana Langit untuk mempelajari jurus itu. Raja Siluman Banteng dan Erlangsen bertemu untuk membicarakan rencana selanjutnya. Erlangsen berkata, dengan kemampuan siluman keras saja tidak akan bisa menghancurkan gerbang langit selatan. Raja Siluman Banteng memberitahukan bahwa ada pil mujarab yang dapat meningkatkan kesaktian seseorang hingga ratusan kali. Dan berkata bahwa Raja Siluman Banteng tugasnya nanti untuk menghasut agar Sun Wukong benci dengan Istana Langit, sedangkan tugas Erlangsen menghasut Sun Wukong agar mau meminum pil mujarab. Sampailah Sun Wukong di gerbang langit selatan. Awalnya Sun Wukong tidak berani untuk melewati gerbang itu karena beberapa siluman yang mencoba masuk langsung hangus. Tetapi pada akhirnya Sun Wukong memberanikan diri dan sampailah Sun Wukong di dalam Istana Langit. Sun Wukong pun keliling untuk melihat betapa mantap-mantapnya lingkungan Istana Langit yang mewah. Hingga di suatu tempat, Sun Wukong melihat seorang dewa yang ternyata adalah Kaisar Langit. Kaisar Langit bersedih karena kuda peliharanya yang kelelahan. Sun Wukong membantu kuda itu dengan melepas beban yang menahannya. Kuda itu pun langsung pergi bebas tanpa beban. Kemudian datang Guru Bodhi serta pasukan langit yang langsung siaga. Guru Bodhi langsung meminta maaf atas perilaku Sun Wukong yang tidak sopan. Kaisar Langit pun tidak mempermasalahkannya. Kaisar Langit juga memberikan tugas kepada Sun Wukong untuk menjadi penjaga kuda langit karena kejadian sebelumnya yang telah membuat kuda langit bergerak secara bebas. Di tempat kuda langit berada, Sun Wukong merasa bosan dengan kegiatan yang hanya diam. Erlangsen tiba-tiba datang langsung menggunakan alat pecut untuk menyiksa kuda dengan memecut kuda-kuda secara kasar. Sun Wukong yang melihat pun kesal dengan memecut kembali Erlangsen menggunakan ekornya. Akhirnya Sun Wukong memberanikan diri dengan melepas semua kuda langit agar bebas tanpa kekangan dari Erlangsen. Erlangsen yang kesal memanggil semua pasukan langit untuk menangkap Sun Wukong. Sun Wukong yang menyadari dikejar oleh pasukan langit memasuki sebuah taman yang berisi buah-buahan persik. Di taman ini terlihat para bidadari kayangan yang sedang berkumpul. Kemudian, para bidadari itu memarahi Sun Wukong karena tidak seharusnya penjaga kuda berada di tempat ini, dan juga memakan buah persik dewa tanpa izin. Sun Wukong yang kesal karena para bidadari banyak omong, tidak sengaja menggunakan jurus yang menghentikan semua pergerakan bidadari kayangan. Sun Wukong juga berniat untuk keluar dari tugasnya sebagai penjaga kuda. Erlangsen pun datang untuk membangunkan para bidadari dan menyuruhnya untuk melaporkan perbuatan Sun Wukong yang telah membuat keributan di Taman Buah Persik. Di tempat Raja Siluman Banteng berada, Raja Siluman Banteng tengah mempersiapkan kapak siluman yang dapat mengalahkan Kaisar Langit dengan mengorbankan kaumnya. Putri Kipas yang melihatnya menentang perbuatan Raja Siluman Banteng karena sebelumnya telah berjanji tidak akan pernah menyerang kembali Istana Langit. Tetapi Raja Siluman Banteng berkata bahwa menyerang dewa adalah ajaran keluarga yang telah diwariskan secara turun-menurun dari para leluhur. Tak lama kemudian kapak siluman berhasil dibuat. Di lain tempat, Sun Wukong bertemu dengan seorang dewi yang sedang membuat pil mujarab Kaisar Langit. Dewi itu memberitahukan Sun Wukong bahwa pil mujarab itu dapat membuat kekuatan seseorang berlipat ganda. Bahkan satu pil setara dengan 30.000 tahun berlatih. Kemudian Dewi itu melarang Sun Wukong untuk mendekati tempat pil mujarab dan Dewi itu pergi dari tempat itu. Tetapi ternyata Dewi itu adalah Erlangsen yang berubah wujud untuk menghasut Sun Wukong agar mau meminum pil mujarab itu sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Tempat pil mujarab dilarang untuk dimasuki, tetapi Sun Wukong yang penasaran malah mendekati tempat pil mujarab. Guru Bodhi yang menyadari Sun Wukong memasuki tempat terlarang langsung menggunakan tali pusaka untuk mengikat Sun Wukong agar tidak mendekat lebih jauh lagi. Karena Sun Wukong masuk ke tempat terlarang, pasukan langit yang dipimpin oleh Erlangsen datang untuk menangkap Sun Wukong. Erlangsen dan pasukannya pun menyiksa Sun Wukong yang tidak bisa bergerak karena tali pusaka Guru Bodhi. Sun Wukong yang terlihat putus asa karena tali yang mengikatnya tidak bisa dilepas, melihat tempat berisi api yang dapat membakar apapun jika masuk ke dalamnya, Sun Wukong langsung masuk ke dalam tempat api itu. Setelah memasukinya, Sun Wukong melewati 3 bencana yang mengakibatkan Sun Wukong hampir termakan oleh api amarah. Dan secara tidak sadar, Sun Wukong langsung menghisap 3 pil mujarab yang berada di dalamnya. Ketika Sun Wukong keluar dari tempat itu, Erlangsen mengira jika Sun Wukong sudah termakan api amarah. Tetapi ternyata Sun Wukong dapat menguasainya kemudian menghajar Erlangsen tanpa ampun.
Erlangsen yang kalah pun kabur. Sun Wukong tidak mengejarnya, melainkan kembali ke tempat kaumnya, yaitu Gunung Huaguo. Sesampainya di Gunung Huaguo, tempatnya sudah hancur terbakar dan kaum keranya tidak ada yang hidup. Bahkan siluman rubah alias Ruxue juga mati. Sun Wukong mencoba menggunakan jurus menghidupkan kembali orang yang sudah mati, tetapi tidak bisa. Kemudian Sun Wukong mengumpulkan jasad kaumnya di satu tempat untuk dikubur secara bersamaan. Tiba-tiba datang Raja Siluman Banteng berbicara kepada Sun Wukong bahwa yang telah membakar Gunung Huaguo dan membunuh kaumnya adalah prajurit langit. Raja Siluman Banteng juga menghasut Sun Wukong agar menyerang Istana Langit secara bersamaan untuk membalaskan dendam atas perlakuan prajurit langit yang telah menghancurkan tempat tinggalnya. Karenanya, Sun Wukong langsung mengeluarkan aura amarah dan langsung menuju Istana Langit sendirian. Bahkan walaupun sudah dihadang oleh penjaga gerbang langit, Sun Wukong dapat mudah mengalahkan penjaga dan menghancurkan gerbang untuk memasuki Istana Langit. Raja Siluman Banteng yang senang karena rencananya menghasut Sun Wukong agar benci dengan prajurit langit pun tertawa. Karena sebenarnya yang membunuh kaumnya dan menghancurkan Gunung Huaguo ialah pasukan Siluman Banteng. Kaisar Langit yang menyadari kedatangan Sun Wukong yang sedang amarah pun langsung bersiap dengan mengubah peliharaan naganya menjadi sebuah pedang pusaka untuk menahan serangan Sun Wukong. Pasukan pertahanan langit yang begitu banyak juga berkumpul untuk menghadang serangan Sun Wukong. Tetapi karena Sun Wukong sekarang sudah sangat kuat, bahkan mempunyai jurus 1000 bayangan, pasukan pertahanan langit dapat mudah dikalahkan oleh Sun Wukong. Raja Siluman Banteng yang sudah siap dengan kapak silumannya pun langsung ikut pergi menyerang Istana Langit. Dan dengan mudahnya, Raja Siluman Banteng mengalahkan prajurit langit dengan sekali serang menggunakan sebuah jurus. Terlihat juga Kaisar Langit dengan wujud naganya yang sedang bertarung dengan Sun Wukong untuk menyadarkan Sun Wukong agar tidak termakan oleh amarah yang menyelimutinya. Guru Bodhi mencoba menghentikan Raja Siluman Banteng. Tetapi Guru Bodhi langsung mati dengan sekejap karena Raja Siluman Banteng sudah sangat kuat. Sun Wukong yang melihat Guru Bodhi mati pun akhirnya menyadari siapa dalang sebenarnya. Dengan mengingat kembali kejadian sebelumnya, bayangan awan hitam yang menyelimuti mayat Ruxue sama dengan yang berada di Guru Bodhi. Sun Wukong yang menyadari bahwa Raja Siluman Banteng lah dalang sebenarnya, langsung mencoba untuk menghajar Raja Siluman Banteng dengan amarahnya. Tetapi Kaisar Langit menghadang Sun Wukong dan mencoba melawan Raja Siluman Banteng sendirian. Karena Raja Siluman Banteng sudah mempunyai kapak siluman, Kaisar Langit dengan wujud naganya pun dapat dikalahkan oleh Raja Siluman Banteng dengan sangat mudah. Erlangsen yang melihat Kaisar Langit terkapar tidak bergerak langsung mencoba untuk membunuhnya agar dapat menguasai Istana Langit nantinya. Sun Wukong yang melihat itu langsung memukul Erlangsen dengan tongkat saktinya. Kemudian dengan bangganya karena telah mengalahkan Kaisar Langit, Raja Siluman Banteng berjalan untuk menduduki singgasana tempat Kaisar Langit. Bahkan Raja Siluman Banteng juga mengkhianati Erlangsen dengan membunuhnya. Raja Siluman Banteng yang merasa sudah menang di tempat singgasananya, tiba-tiba Sun Wukong menyerang tempat itu serta menghancurkannya. Terjadilah pertarungan antar keduanya. Pada awalnya, Sun Wukong kalah karena Sun Wukong bertarung dengan amarah. Sampai saat di mana Sun Wukong masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana Sun Wukong bertemu dengan Dewi Kuan Im yang memberitahukan Sun Wukong bahwa di mana ada kehidupan di situ pasti ada kematian. Dan walau bisa hidup abadi pun jikalau hanya menggunakannya untuk kejahatan akan menjadi sia-sia hidupnya. Sun Wukong pun akhirnya mulai mengerti arti sebenarnya dari kehidupan dan kematian. Tak lama kemudian, hati Sun Wukong menjadi tenang tanpa amarah, kemudian kembali bangun dan berhasil menghadang serangan dari Raja Siluman Banteng. Pertarungan antara Raja Siluman Banteng dengan Raja Siluman Keras Sun Wukong terjadi cukup sengit. Karena Sun Wukong sudah tenang, Sun Wukong dapat memojokkan Raja Siluman Banteng. Hingga Raja Siluman Banteng menggunakan jurus rahasia untuk mengubah dirinya menjadi wujud aslinya Iblis Banteng. Sun Wukong juga berubah menjadi kera raksasa untuk mengimbanginya.
Walaupun keduanya dalam bentuk yang sama, tetap saja Sun Wukong dengan mudahnya mengalahkan iblis banteng hingga salah satu tanduk iblis banteng itu patah, serta melempar iblis banteng itu ke bumi. Akibat pertarungan besar itu, Istana Langit pun hancur berantakan dan butuh waktu ratusan tahun untuk memperbaikinya. Tak lama kemudian datang Buddha Agung yang menghukum Sun Wukong dengan mengurung Sun Wukong di bawah Gunung Lima Jari selama ratusan tahun, agar Sun Wukong dapat merenungkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sun Wukong pun menerimanya dengan tersenyum. Di lain tempat terlihat seekor banteng putih yang ternyata itu adalah Raja Siluman Banteng yang berubah wujud karena kesalahannya telah menyerang Istana Langit. Kemudian datang istrinya yang berkata walaupun Raja Siluman Banteng berubah wujud, istri dan anaknya yang sudah lahir itu akan tetap selalu bersamanya. 500 tahun kemudian, terlihat seorang bisu berjalan mendekati Gunung Lima Jari, yang di gunung itulah tempat Sun Wukong menjalani hukuman Buddha Agung sebelumnya. Dan film pun selesai.